Saya akan bahas salah satu peristiwa paling besar dalam sejarah dunia, yaitu Perang Dunia I. Perang ini nggak cuma bikin Eropa kacau, tapi juga berdampak ke seluruh dunia. Mulai dari awal mula perang, pertempuran besar, hingga bagaimana perang ini akhirnya berakhir. Langsung aja saya bahas. Bayangkan dunia yang damai. Kota-kota berkembang, orang-orang menjalani hidup mereka dengan tenang. Tapi di balik permukaan, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sesuatu yang akan mengubah dunia selamanya. Jadi, sebelum perang ini dimulai, dunia sebenarnya lagi berkembang pesat. Teknologi maju, ekonomi tumbuh, fashion pun berubah. Dan banyak orang berpikir dunia bakal lebih damai. Tapi ternyata di balik semua itu ada ketegangan besar antara negara-negara besar di Eropa. Jadi saat itu ada 4 kekuatan besar. Jerman yang dipimpin pada saat itu Wilhelm II, Austria-Hongaria, Franz Joseph pertama, Rusia, Nicholas II, Kesultanan Utsmaniyah, Mehmed V. Di antara mereka ada negara-negara kecil di kawasan Balkan seperti Serbia, Romania, dan Bulgaria. Rusia mendukung Serbia, sementara Austria-Hongaria ingin memperluas kekuasaannya di Balkan. Persaingan ini makin panas karena nasionalisme yang meningkat, di mana banyak bangsa di Balkan ingin merdeka dari Austria-Hongaria dan Utsmaniyah. Lalu ada satu hal lagi yang bikin situasi makin kacau, yaitu sistem aliansi. Pada saat itu terbagi menjadi 2 blok, yaitu blok sentral, Jerman, Austria-Hongaria, dan Kesultanan Utsmaniyah. Blok sekutu, Inggris, Prancis, Rusia, Italia, awalnya netral tetapi gabung ke sekutu pada tahun 1915. Nah, karena sistem aliansi ini, kalau satu negara perang, sekutu-sekutunya juga bakal ikutan. Inilah yang bikin perang kecil di Balkan akhirnya berubah jadi perang global. Lalu, salah satu pemicu besarnya yaitu pembunuhan Archduke Franz Ferdinand. Pada 28 Juni 1914, Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hongaria, berkunjung ke Sarajevo, Bosnia. Di sana, dia dan istrinya ditembak mati oleh Gavrilo Princip, seorang nasionalis Serbia. Austria-Hongaria langsung menuduh Serbia terlibat dan memberikan ultimatum. Serbia menolak beberapa tuntutan, dan Austria-Hongaria pun menyatakan perang terhadap Serbia pada 28 Juli 1914. Dan disitulah efek domino dimulai. Rusia membela Serbia, jadi Jerman menyatakan perang terhadap Rusia. Jerman juga ingin menyerang Prancis. Perang pun berkembang jadi konflik besar yang melibatkan banyak negara. Awalnya, Jerman punya rencana yang namanya Rencana Schlieffen. Mereka mau ngalahin Prancis dulu sebelum Rusia siap berperang. Cara Jerman menyerang Prancis, mereka lewat Belgia, karena pertahanan di perbatasan Prancis-Jerman terlalu kuat. Tapi masalahnya, Belgia itu negara netral, dan ketika Jerman menyerang Belgia, Inggris langsung marah dan ikut perang. Di front barat, Jerman hampir aja berhasil masuk ke Paris, tapi mereka dihentikan dalam pertempuran Marne 1914. Saya jelaskan sedikit tentang pertempuran Marne, yaitu pertempuran besar antara Jerman versus Prancis dan Inggris pada 5-12 September 1914 di dekat Sungai Marne, Prancis. Pertempuran ini menghentikan kemajuan Jerman menuju Paris dalam rencananya. Setelah itu, perang berubah total. Dari pertempuran Marne jadi pertempuran Parit. Kebayang nggak? Dua sisi membangun parit sepanjang 600 km dari Laut Utara sampai Swiss. Tentara tinggal di dalam parit selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.
Kondisinya pasti parah banget. Lumpur di mana-mana, hujan, dingin, penyakit kayak flu, disentri, bahkan trench foot yang bikin kaki tentara membusuk. Gas beracun seperti gas mustard dan gas klorin bikin tentara mati perlahan. Ada 2 pertempuran panas di front barat, yaitu Pertempuran Verdun 1916. Jerman menyerang Prancis tapi gagal, yang memakan korban sekitar 700.000 jiwa. Pertempuran Somme 1916. Inggris mencoba menyerang Jerman, tapi dalam hari pertama saja sekitar 57.000 tentara Inggris tewas. Jerman ngeri juga ya pada saat itu kalau dipikir-pikir. Di front timur, Rusia menyerang Jerman dan Austria-Hongaria. Awalnya Rusia menang lawan Austria, tapi kalah telak dalam pertempuran Tannenberg 1914 melawan Jerman. Di sini Jerman kayak solo versus squad ya. Di front selatan, Kesultanan Utsmaniyah bertempur di Timur Tengah dan Gallipoli melawan Inggris dan pasukan Arab. Pemberontakan Arab yang didukung Inggris berhasil melemahkan Ottoman hingga akhirnya mereka kalah. Lalu ada perang laut dan udara juga. Jerman pakai kapal selam U-boat buat menyerang kapal dagang Inggris. Pesawat tempur juga mulai digunakan, meskipun awalnya cuma buat pengintaian. Awalnya, Amerika Serikat tetap netral dan hanya memasok senjata serta kebutuhan logistik kepada sekutu. Namun, 2 kejadian besar akhirnya memaksa Amerika untuk turun langsung ke medan perang. 1. Serangan kapal selam Jerman menenggelamkan kapal dagang sekutu termasuk Lusitania 1915 yang membawa warga sipil Amerika. Serangan ini memicu kemarahan besar di Amerika, terutama karena banyak korban jiwa berasal dari warga negara mereka. 2. Telegram Zimmerman 1917, sebuah pesan rahasia dari Jerman kepada Meksiko yang berisi tawaran dukungan jika Meksiko mau menyerang Amerika Serikat. Jerman berjanji akan membantu Meksiko merebut kembali wilayah Texas, Arizona, dan New Mexico. Tetapi Inggris berhasil mencegat dan membocorkan telegram ini ke publik, membuat sentimen anti-Jerman di Amerika semakin tinggi. Akhirnya, pada April 1917, Amerika menyatakan perang terhadap Jerman. Dengan tambahan 2 juta tentara baru, kekuatan sekutu meningkat drastis, memberikan tenaga segar bagi pasukan yang telah kelelahan setelah bertahun-tahun bertempur. Masuknya Amerika juga membawa pasokan makanan, senjata, dan peralatan perang yang membantu mempercepat kemenangan sekutu. Pada 1918, negara-negara blok sentral mulai runtuh satu persatu. Bulgaria menyerah pada September 1918 setelah mengalami kekalahan di Balkan. Kesultanan Utsmaniyah menyerah pada Oktober 1918 setelah kehilangan banyak wilayah di Timur Tengah akibat serangan Inggris dan pemberontakan Arab. Austria-Hongaria bubar pada November 1918 setelah terjadi pergolakan internal dan perpecahan etnis. Pada akhirnya Jerman menyerah tanggal 11 November 1918 setelah mengalami kekalahan besar di front barat. Tentara Jerman mulai kehilangan semangat karena kurangnya pasokan makanan, sementara di dalam negeri terjadi pemberontakan yang mengarah pada revolusi. Kaisar Wilhelm II turun takhta dan melarikan diri ke Belanda. Saat itu Perang Dunia I secara resmi selesai. Setelah perang berakhir, sekutu membuat Perjanjian Versailles 1919 yang memberikan hukuman berat untuk Jerman. Wilayah Jerman dikurangi, termasuk Alsace-Lorraine ke Prancis. Militer Jerman dibatasi
hanya boleh punya 100.000 tentara tanpa tank atau angkatan udara. Jerman harus membayar ganti rugi perang sebesar 132 miliar mark emas. Pasal 231 menyatakan Jerman sebagai penyebab utama perang. Perjanjian ini bikin rakyat Jerman marah besar. Mereka merasa dipermalukan dan diperas. Dan dari ketidakpuasan inilah nanti muncul tokoh bernama Adolf Hitler yang akhirnya memicu Perang Dunia II. Oke, jadi itulah ringkasan sejarah tentang Perang Dunia I. Perang yang awalnya cuman konflik kecil di Balkan berubah jadi perang global yang menewaskan lebih dari 16 juta jiwa orang. Kalau kalian ingin saya bahas Perang Dunia Kedua, komen ya.